Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita mau mendengar khotbah di kebaktian malam hari ini. Namun sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kami merekam khotbah ini bersama Bapak Pendeta mengatur Simanuk Khalid, suasana di hari raya Idul Adha. Kami pakai waktu ini untuk merenung ke jalan-jalan Tuhan dan seraya di dalam kebersama-samaan toleransi kita dengan umat agama lain. Kita boleh saling menyapa. Selamat Hari Raya Kurban bagi saudara-saudara kita umat Muslim. Demikian juga bapak-bapak dan ibu, di saat kami merekam khotbah ini hari Selasa, hari ini untuk khotbah kebaktian malam Selasa Rabu Kamis. Hari ini Selasa adalah hari terakhir penerapan PPKM darurat. Kami belum tahu persis apa yang akan terjadi mulai besok, apakah diperpanjang sampai mengakhiri Juli ini atau gimana. Namun demikian saudara-saudara, kami tetap menyapa Bapak Ibu dan bersyukur senantiasa akan kesetiaan kita walau harus beribadah lewat daring online. Dan ini kesempatan yang berharga mau kedengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebagaimana topik judul khotbah di kebaktian malam ini, bahwa Allah masih memelihara kita umatnya dan memberi kasih karunia-Nya. Untuk itu firman Tuhan sebagai penghibur sekaligus penguat iman percaya kita melewati masa-masa PPKM darurat ini, bahkan hari-hari yang diberikan Tuhan untuk kita harus berjuang memenangkan, mengalahkan pandemi COVID ini. Firman Tuhan adalah dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35, saya baca untuk kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada kita, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu, kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu katanya pada mereka, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat menarik khotbah atau nas yang kita baca barusan. Karena apa? Didahului dengan
kisah bagaimana orang banyak mengikut Yesus hingga sore hari, dan bahkan dalam perjalanan kemanapun Tuhan antusiasme orang untuk melihat apakah tanda-tanda mukjizat, apakah tanda keheranan yang diperbuat Yesus membuat mereka boleh ikut turut serta dalam perjalanan itu. Kebanyakan mereka kagum melihat Tuhan yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta celik matanya, dan tanda-tanda mukjizat itu justru menjadi teguran kepada mereka yang mengikut Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Karena di antara mereka dan banyak dari mereka mengikut Yesus karena ingin dikenyangkan oleh makan. Motivasinya itu sebabnya disinggung Yesus ingin melihat tanda-tanda mukjizat. Mendengar khotbah Yesus ingin dikenyangkan dengan makanan tanpa susah-susah, mencari makan tanpa bekerja, tanpa bayar barangkali. Itu sebabnya di sini didahului Yesus yang sampai di danau pinggiran Tiberias karena waktu telah menunjukkan sore hari. Dan Tuhan tergerak hatinya, saudara-saudara, melihat banyak orang tak pulang hanya karena mengikut Yesus. Dan Tuhan mampu menjamu makan 5.000 orang di kala itu dengan 2 ikan 5 roti. Justru kesenangan, keenakan seperti inilah yang ada di pikiran orang banyak, sehingga banyak orang mengikut dia dan bahkan bermaksud mengangkat Yesus secara paksa menjadi raja atas orang Israel, dan akan membawa mereka mampu melawan penjajahan Romawi dan membawa kesejahteraan bagi mereka di kala itu. Dengan motivasi seperti itu Yesus menegur mereka, dan dia berkata, "Aku berkata kepada sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu terlihat tanda-tanda zaman, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang." Saudara-saudara, kita teringat bagaimana sebenarnya untuk mengikut mencari Tuhan ini. Karena dia berkata, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita teringat apa yang dikatakan Nabi Amos. Amos pernah berkata firman Tuhan, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Tentu ini sangat beralasan, saudara-saudara, karena banyak tawaran-tawaran bagi mereka umat Israel di kala itu untuk memilih mana yang kekal, mana yang seketika. Maka Tuhan berkata melalui Nabi Amos, yang pasti tanpa Tuhan orang Israel akan hidup dalam kesusahan. Tanpa Tuhan mereka tidak akan boleh mengecap kebaikan dan rahmat Tuhan. Hidup yang dimaksud bukanlah hanya sekedar makan roti atau menyambung hidup baik hari lepas hari, tapi tujuan hidup yang sebenarnya adalah hidup di dalam Tuhan dan mengecap kebaikannya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Carilah Tuhan supaya kamu hidup, bukan hanya mencari Tuhan karena makanan, bukan mencari Tuhan hanya sekedar melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda mujizat, bukan. Terus kedua, kita mau diajak berpikir apa motivasi kita mengikut Yesus. Sebagaimana orang banyak di kala itu. Dan kalimat motivasi mengikut Yesus menjadi penolong mengetahui situasi, kondisi yang dialami orang banyak di saat Yesus menyampaikan firman-Nya. Dan petunjuk ini, kalimat ini memungkinkan kita mencari Dia bukan dengan keinginan daging semata, misalnya membeli barang-barang mewah dan lain, melainkan mencari makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, ayat 27.
bahkan masalah keabadian. Makanan yang bertahan dimaksud merupakan kebenaran firman Tuhan melalui inkarnasi Yesus yang mampu membuat kita semakin diisi oleh firman-Nya dan meningkatkan spiritualitas. Dan ini pergumulan iman kita. Maka Allah membawa kembali umat Tuhan kepada kehidupan yang berpengharapan, supaya kita berjuang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Tuhan ingin kita bekerja, saudara-saudara. Walaupun belakangan ini harus dibatasi bekerja di rumah, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja. Itu sesuai dengan kehendak yang baik. Sebab itu saudara-saudara, maka siapakah yang dimaksud jika Yesus berkata, "Akulah roti hidup"? Siapa dia? Dan pertanyaan ini berulang menjawab apa yang pernah dikatakan Allah kepada Musa dikala orang Israel menanti berharap mereka lepas dari perbudakan Mesir. Pertanyaan berulang ini, bagaimana mengartikan akulah roti hidup? Apa motivasi saudara mengikut Tuhan? Atau hanya sekedar dibatasi dengan mencari Tuhan bukan karena melihat tanda zaman, tapi karena makan roti dan kenyang? Apakah hanya sebatas itu mengikut Yesus motivasi kita, saudara-saudara? Kita harus mengkaji ulang. Kita harus introspeksi diri. Apalagi belakangan ini tentunya mengarah kepada yang serba cepat, instan. Tidak mau capek, tidak mau bekerja, yang penting makan. Atau digaji tanpa kerja. Sesuatu yang mustahil sebenarnya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Selagi hari masih siang, aku akan mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku." Artinya kesempatan kita hidup memang harus bekerja. Karena hakikat hidup manusia adalah kerja. Memakai hidup ini untuk bekerja memang baik. Mencari nafkah hidup memang baik, yaitu makan. Tetapi yang lebih dalam adalah bekerja untuk Tuhan. Mencari kehidupan yang kekal. Itu yang kedua, motivasi kita. Jadi bukan sekedar enak-enak. Bayangkan saudara-saudara mencari atau mengikut orang lain, mengikut sesuatu golongan, mengikut sesuatu aliran, mengikut sesuatu yang dipopulerkan orang. Apa motivasi saudara? Mau kemana kita? Yesus jelas menekankan mengikut dia adalah mencari kerajaan Allah dan kehendaknya. Itu sebab yang ketiga, Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan." Saudara-saudara pasti pernah berkata dan mendengar ungkapan yang mengatakan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jawabannya tentu tergantung kepada orang yang menafsirkan. Itu jelas bahwa bagaimana sekalipun jika kita bekerja dan makan tentu untuk hidup, bukan hanya hidup untuk makan. Kalau itu kategorinya saudara-saudara, kita akan disamakan dengan yang sering kita sebutkan di kandang sana. Makan untuk hidup menyambung hidup dan nyawa kita, saudara-saudara. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tidak makan, akan mati kelaparan. Kini Yesus menawarkan sesuatu yang baru tentang motivasi mengikut dia, bukan hanya sekedar makan roti saja, yaitu yang dapat mengenyangkan perut yang sebentar lagi juga akan lapar. Yang baru adalah bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang diberikan anak manusia padamu. Atau ayat 9 dikatakan, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dua ayat di atas
memungkinkan kita memahami hakikat manusia yang tadi kita katakan kerja. Paulus pernah berkata di 2 Tesalonika 3:10, siapa yang bekerja, dialah yang berhak makan. Kini Tuhan Yesus menawarkan yang seperti itu sebagai satu kerja karya baru yang berkaitan dengan mengikut Yesus dialah di pasal atau ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Artinya saudara-saudara, di kebaktian malam ini kita memahami Tuhan Yesus menginginkan setiap orang percaya atau kita harus bekerja dan harus berusaha dalam bertahan untuk hidup ini. Bekerja sambil memberitakan firman Allah dan mau berkorban setia. Dalam arti perjuangan hidup ini bukan hanya mau enaknya saja, tapi harus mau bekerja capek memang. Tapi itulah hakikat ini. Saudara-saudara harus sadari ulang. Di masa-masa pandemik seperti ini kita disulitkan oleh hal bekerja, atau saudara-saudara kita yang belum dapat bekerja, yang belum dapat makan karena pengaruh dampak pandemik ini, sesuatu yang sulit. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baik indah pada waktunya. Hidup harus penuh perjuangan. Mengapa demikian? Karena hidup kita ini bukan sebentar aja di dalam satu hari, tetapi perjalanan hidup masih panjang yang akan kita jika Tuhan berkehendak. Itu sebabnya seperti lagu, selagi hidup ini ada suatu kesempatan untuk boleh berbuat, bekerja dan melayani. Sekali lagi Tuhan Yesus ingatkan di ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Yesus itulah roti hidup. Dia memanggil kita dan untuk datang dan percaya kepadanya. Akulah roti hidup, yang menyatakan Tuhan itu adalah Allah yang kekal, yang sudah ada dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Hidup bukan sekedar hidup, akan tetapi hidup yang berkualitas dan bermakna, mempertahankan hidup ini dengan cara apa-apa lagi. Memang kita harus sadari pandemi COVID ini harus dilawan supaya boleh bertahan hidup, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tetapi yang pasti saudara-saudara, kalau pikiran manusia kita andalkan, kita pasti akan sulit menjalani hidup ini. Tetaplah bersama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Tuhan Yesus memperlengkapi dan menghidupi, memelihara kita dengan pertanyaan, apakah yang harus kita perbuat? Tadi telah diungkapkan saudara-saudara, jika kita makan atau bekerja di dunia ini adalah untuk kebutuhan jasmani. Tapi juga kita harus ungkapkan syukur karena Allah memelihara kita, menikmati berkat karunia-Nya yang kita usahakan, kita cari dan nikmati. Semuanya berujung mengkerucut dalam kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi kita diingatkan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar, dan barang siapa percaya padaku tidak akan haus lagi. Bukan persoalan makanan jasmani, walaupun itu perlu. Tuhan Yesus mengajak kita membawa pada suatu pemahaman yang lebih sungguh dalam lagi. Artinya hidup di dalam Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan bahkan dimaknai ketika kita bersekutu dengan Dia, makan dan minum tubuh dan darahnya di dalam perjamuan kudus itu. Inilah
yang dimeteraikan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam dialah disahkan Bapa dengan meterainya. Maka tak ada lagi alasan untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Karena dia memelihara sumber kehidupan jasmani dan rohani kita. Jadikan itu yang pertama dan utama dalam hidupmu. Tuhan mengundang kita menerima roti kehidupan supaya setiap orang yang menerima kehidupan yang kekal itu, di mana Tuhan sendiri memperlengkapi, menghidupi, memelihara kita. Dan dia menginginkan supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kembali saudara-saudara ke 28 semula. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah? Sebenarnya saudara-saudara sederhana. Jawabannya adalah perbuat seperti yang difirmankan Tuhan Yesus tanpa tedeng aling-aling, tanpa ragu. Namun sesungguhnya dalam iman, sehingga pertanyaan itu tidak ada lagi tetapi melakukan kehendak Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah jawaban bahwa Allah memelihara kita di saat-saat yang sulit ini. Tuhan masih memberikan karunia-Nya, memberikan kehidupan, walau kita harus bekerja di rumah, membatasi perkunjungan, membatasi perjumpaan, dan bahkan membatasi jarak. Tetapi yakinlah saudara-saudara, firman Tuhan menjadi penghibur, penyembuh, karena kamu, saudaraku, saya, kita akan dikenyangkan. Datanglah kepada Dia, terima undangannya yang berkata, akulah roti kehidupan. Karena Allah memelihara kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di kebaktian malam ini. Sungguh-sungguh sesuatu yang baru, membuat kami bahagia mendapat jawaban di kecemasan belakangan ini karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kami yang bekerja, bagaimana kami yang tidak bekerja, apakah masih bisa makan atau tidak akan makan lagi. Di kebaktian ini Engkau menyapa kami bahwa Engkaulah roti kehidupan, bukan persoalan jasmani saja, tetapi firman Tuhan kekekalan. Namun demikian Bapa, tolong kami di saat-saat yang sulit seperti ini, menjalani PPKM darurat ini, menjalani pergumulan hidup karena pengaruh, dan bahkan begitu banyak saudara kami menderita karena terpapar pandemi COVID ini. Tapi kami dimampukan dengan firman Tuhan menjadi sesuatu penguat, supaya kami semangat berpengharapan hari esok lebih baik dan indah pada waktunya. Mencari Engkau, mencari roti kehidupan, mencari Tuhan yang mampu menjadi tenaga kekuatan yang baru. Bahwa mengikut Tuhan sebenarnya bukan persoalan hanya makan saja, tapi lebih dari itu. Walaupun itu kami butuhkan dalam hidup keseharian kami. Sebagaimana permintaan dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Tuhan, tolonglah, bantu, kuatkan, dan mampukan kami mengerti kehendak-Mu. Dan bahkan melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa suram karena kekelabuan dan bahkan pengaruh COVID ini membuat kami kadangkala menjadi tidak kuat lagi. Tapi telah mendengar firman-Mu mana surgawi, roti kehidupan, bahwa Allah memelihara kami di saat-saat kami sulit, di saat kami sakit, dan bahkan di saat kami sembuh, kapan saja, di mana saja. Ternyata Tuhan maha baik. Terima kasih atas firman-Mu, berkati majelis-Mu, berkati gereja-Mu, berkati juga jemaat Tuhan yang bekerja atau bahkan yang bekerja atau bahkan membatasi kerja, semuanya Tuhan. Tapi semuanya itu adalah untuk kebutuhan hidup kami, bukan hanya jasmani tetapi rohani juga. Terima kasih atas firman-Mu, berkati kami seluruh. Di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.